kita mau hidup berdiri sendiri atau bergantung. Ya. Kemarin saya sudah sampaikan, padahal sejak awal manusia diciptakan adalah untuk menjadi perwakilan daripada Tuhan sebagai raja, huruf kecil, sebagai perwakilannya. Ya. Tentunya sebagai perwakilan pasti memiliki otoritas dan kuasa, sudah pasti. Tidak mungkin dia menunjuk perwakilan kemudian tidak diberinya kuasa, itu adalah tidak mungkin. Ya. Tetapi itu tidak akan mengulang lagi, saya akan melanjutkan lagi. Akibat daripada manusia jatuh dalam dosa, ya, kekuasaan, otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia sudah beralih diberikan kepada iblis. Dengan demikian manusia itu tidak memiliki kuasa lagi. Dan kemudian kita melihat ada bangsa Israel yang sudah Tuhan pilih. Ya. Dan bangsa Israel ini pun umat pilihan Tuhan. Tuhan pilih tidak semua bangsa. Ya memang Tuhan memilih hanya satu bangsa Israel. Ya, untuk menjadi kembali ya seperti rancangannya semula supaya terlaksana kembali. Yaitu adanya kerajaan surga di bumi. Ya. Kita buka lebih dulu di dalam 1 Samuel 1 Samuel 8. Di dalam 1 Samuel 8. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama sampai yang nanti coba kita lihat. 1 Samuel 8 ayat pertama. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung adalah Yoel dan nama anak yang kedua adalah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dengan segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh karena itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja atas memerintah mereka." Sampai di situ dulu. Pada saat itu Samuel, saudara sudah tahu tentang Samuel, seorang hakim ya, yang dipilih dari Tuhan, dan dari kecil dia memerintah ya. Kemudian dia sudah lanjut usia, sudah tua ya. Kemudian dia mengutus anak-anaknya, tetapi anak-anaknya itu tidak berlaku baik ya, tidak adil, menerima suap ya, sehingga bangsa Israel ini merasa nggak puas dengan pemerintahan daripada hakim anak-anaknya itu. Kemudian dia juga datang kepada Samuel dan berkata untuk diberikan raja. Ya, mereka berkata untuk diberikan raja untuk bisa menghakimi kami dan memerintah kami seperti bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa Israel ini melihat bangsa lain itu semua memiliki raja, ada rajanya, kelihatan rajanya. Ya. Mereka kepingin raja yang bisa dilihat.
Oleh karena itu mereka meminta kepada Samuel. Padahal Samuel ini sebagai wakil dari Tuhan, sebagai hakim, ya, yang rajanya mereka adalah Tuhan Allah itu sendiri. Tapi mereka tidak bisa melihat Tuhan. Mereka cuma bisa melihat Samuel sebagai hakim. Kemudian dia melihat anak-anaknya juga berlaku tidak benar. Dia melihat seperti itu. Ya. Dia membutuhkan, mereka ini semua membutuhkan raja yang bisa dilihat seperti bangsa lain. Yang kelihatan mahkotanya, yang kelihatan keretanya, yang kelihatan pakaiannya, yang kelihatan semuanya. Mereka kepingin punya raja yang demikian. Karena memang satu-satunya bangsa yang tidak memiliki raja yang kelihatan saat itu adalah bangsa Israel. Tetapi memang raja yang mereka ini tidak kelihatan, tetapi raja di atas segala raja. Nah, ketika mendengar perkataan permintaan daripada mereka, ya, permintaan itu sebetulnya bukan hanya didengar oleh Samuel, tetapi sebetulnya permintaan itu jahat. Ya, itu permintaan dari permintaan si jahat untuk memiliki raja itu adalah permintaan yang jahat. Bukan dipandang Samuel merasa, oh kamu menolak aku. Tidak, tapi memang itu permintaan yang jahat. Tidak sepatutnya bangsa ini meminta raja. Karena mereka seharusnya sudah tahu rajanya mereka adalah raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah. Tetapi mereka nggak puas. Mereka mau minta wujud raja yang kelihatan. Dengan ketika meminta raja ini, mereka sudah memberikan suatu statement, mereka memberikan suatu keputusan, aku mau berdiri sendiri. Kami mau independence, mau keluar dari kerajaan Allah. Kami tidak mau diperintah oleh raja yang tidak kelihatan. Kami butuh raja yang bisa dilihat. Ketika mereka meminta itu adalah permintaan yang jahat. Sebetulnya itu permintaan jahat. Dan itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Ya, bukan karena Samuel merasa tertolak. Dan Tuhan katakan kamu jangan khawatir. Bukan kamu yang ditolak. Mereka tuh menolak aku. Mereka tidak mau menerima aku sebagai rajanya. Bangsa Israel tidak mau menerima Tuhan Allah Bapa itu sebagai rajanya. Karena tidak kelihatan. Ya. Tapi Tuhan katakan, Tuhan berkata kepada Samuel, dengarkan suara orang-orang tentang semua yang mereka katakan itu. Ya. Sebetulnya mereka tidak menolak kamu, tetapi mereka menolak aku untuk menjadi raja atas mereka. Ya. Dan semuanya itu dari awal Tuhan katakan, dari waktu Tuhan membawa bangsa Israel keluar, mereka ini sudah tidak mau. Ya. Waktu bangsa Israel itu berseru-seru, di perbudakan bangsa Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan didengar oleh raja itu dan diselamatkan, dibawa keluar. Tapi sejak dibawa keluar, bangsa ini tetap menolak Tuhan. Tidak mau dependent. Mereka mau independent. Mereka mau berdiri sendiri. Ya. Tuhan katakan dari awal sudah tidak mau. Ya. Dan sampai hari ini pun mereka meninggalkan aku. Dan menyembah banyak kepada dewa-dewa. Dan juga mereka akan melakukan hal itu kepada kamu Samuel. Tuhan katakan demikian. Jadi sudahlah, dengarkan perkataan mereka. Tuhan izinkan. Yang diminta oleh bangsa Israel adalah sesuatu yang jahat. Namun Tuhan izinkan. Ya sudah, biar aja. Mereka mau minta raja yang kelihatan, kasih dia raja. Berikan dia raja. Turutin, kasih dia raja. Karena dia menolak aku yang tidak kelihatan. Ya. Namun sekarang katanya Tuhan berkata kepada Samuel, tapi kasih tahu kepada mereka, kalau mereka meminta raja, raja itu punya hak penuh. Apa saja yang dimiliki raja, kasih tahu itu. Nah kita baca dulu ya di dalam ayat yang ke-10. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya sebagai pada keretanya, pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 50.
Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki, budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya, dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Sudah diberitahukan kepada Samuel, kepada bangsa itu oleh Samuel, bahwa kalau kamu mau memiliki raja, raja itu punya hak penuh. Yang mana selama ini kamu ini sudah independen, ya. Kamu memiliki raja, dimiliki raja yang memang tidak kelihatan. Tapi begitu kamu meminta raja yang kelihatan wujudnya, semua itu haknya raja. Semua yang kamu miliki adalah menjadi milik raja. Dan kamu sendiri menjadi budaknya raja. Menjadi apa? Budak lagi. Padahal mereka dikeluarkan dari perbudakan. Sekarang kalau mereka memiliki raja, mereka jadi budaknya lagi. Ya. Dan ketika mereka mengalami seperti itu yang gak benar, kalau mereka berseru, tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tapi mereka gak peduli. Mereka berkata, pokoknya kami mau minta raja. Ya. Padahal mereka sudah tahu, kalau kamu memiliki raja, hidup kamu gak jadi seperti ini lagi. Sekarang ini kamu dimiliki oleh raja memang tidak kelihatan. Tapi kamu hanya memberikan 1/10 itu kepada raja ini. Tapi kalau sekarang kamu dari 1/10 itu dia ambil lagi kepada raja. Dan kamu juga harus memberikan kepada raja waktu persembahan korban. Tapi mereka gak peduli. Mereka mau independen. Mereka mau tetap terus, pokoknya dia harus ada raja. Ayat 19. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka, angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke rumah mereka, ke kotanya. Mereka gak mau, mereka tetap minta raja. Ya, kalau di sini supaya kami itu bisa sama seperti bangsa lain. Jadi mereka itu kepingin menjadi sama dengan bangsa lain. Padahal mereka itu adalah bangsa yang dipilih dari semuanya itu. Mereka kembali ingin lagi seperti sama dengan dunia. Mereka dari semua itu dipilih sendiri. Memang lain. Tidak ada rajanya. Tapi rajanya adalah raja di atas segala raja. Tidak kelihatan, tapi kuasanya luar biasa. Dan bangsa-bangsa di sekitarnya itu pun mereka penuh ketakutan ketika melihat kuasa, kedahsyatan daripada rajanya. Tapi mereka gak puas. Mereka mau ada raja. Dia katakan, kami pokoknya harus ada raja. Supaya kami sama seperti bangsa lain. Supaya kami sama memiliki raja seperti lain. Dikatakan di sini supaya raja ini menghakimi kami, memimpin kami dalam perang. Tetapi bahasa sesungguhnya adalah supaya raja kami yang berperang untuk kami. Jadi ini mereka gak mau berperang. Tugasnya raja yang berperang. Padahal sebetulnya dari awal sejak bangsa Israel itu dikeluarkan dari Mesir, yang berperang melawan bangsa-bangsa itu siapa? Raja di atas segala raja Tuhan. Tapi mereka gak bisa ngelihat. Mereka mau rajanya yang perang, mereka gak mau perang.
Karena mereka melihat bangsa lain rajanya ikut perang. Rajanya yang perang, kelihatan fisiknya, kelihatan wujudnya raja yang perang. Padahal Tuhan sendiri yang berperang sudah untuk melawan bangsa-bangsa lain demi mereka. Tapi mereka tidak puas, mereka tidak mau. Mereka mau independence, mereka mau berdiri sendiri. Aku minta raja. Ini sesuatu yang jahat dan Tuhan izinkan. Nah, kita tidak usah membaca tentang Saul bagaimana ini kan ya. Tapi Tuhan izinkan. Ya, kemudian kita buka di dalam 1 Samuel 10. Ya, ayat 17. 1 Samuel 10 ayat 17. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah di hadapan Tuhan menurut suku-suku dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke depan ke muka. Kemudian dia mendapatinya Saul. Nah, di sini saya hanya mau membaca di ayat yang ke-17 sampai 19. Bahwa Samuel mengingatkan bahwa Tuhan itulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Itu sudah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir. Dari segala kerajaan yang menindas kamu, itu sudah terlaksana. Bagaimana seorang raja itu berperang untuk rakyatnya, itu sudah terjadi. Tapi kamu masih nuntut lagi mau minta raja. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka. Nah, itu jahat gak menurut saudara? Jahat sekali. Itu berasal dari mana? Iblis. Iblis yang mendorong mereka untuk sudah independen aja. Berdiri sendiri. Minta raja seperti raja yang lain. Ya. Tetapi Tuhan Allah Bapa, rajanya kita, raja bangsa Israel. Raja kita semua. Bukan raja yang jahat. Dia izinkan. Kasih. Apa permintaan mereka? Kasih. Dia katakan kasihlah kepada mereka semua. Kemudian kita baca lagi di dalam 1 Samuel 12. 1 Samuel 12 ayat 12. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Ammon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak, seorang raja harus memerintah kami. Padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu dan berkata kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Sampai sini dulu. Diberikan oleh Tuhan. Akhirnya ada raja, yaitu Saul yang sudah dipilih. Tapi tetap permintaan itu dinilai jahat di mata Tuhan.
tetap harus ada konsekuensinya. Segala tindakan kejahatan tetap ada konsekuensinya. Permintaan mereka jahat sekali, bukan hanya di mata Samuel, tapi di mata Tuhan pun jahat. Karena itu Samuel kumpulkan itu mereka semua. Ya, ini rajamu sekarang. Ya. Kamu sudah mempunyai raja saat ini. Tinggal apa? Ikuti segala titah daripada Tuhan Allahmu. Baik kamu, baik rajamu, dan kamu harus mengikutinya. Jika tidak, maka Tuhan akan melawan itu semua, kamu dan rajamu. Nah, konsekuensi dari tindakan mereka meminta raja, ini terjadi di sini. Samuel atas roh Allah, dia harus melaksanakan ini. Ya. Bahwa dia harus meminta kepada Tuhan untuk turun hujan saat itu. Guruh dan hujan saat itu. Apa masalahnya? Kenapa? Ya, karena pada saat itu adalah musim menuai gandum. Jadi musim menuai, jadi pada satu lagi mereka itu menanam. Tapi Samuel meminta Tuhan untuk diturunkan hujan. Nah, kalau itu baru benih itu ditaruh, ditanam, dan hujan turun lebat, hancur. Tidak ada tuaian. Dan mereka akan mengalami kelaparan. Dan itu terjadi. Mereka harus mengalami konsekuensi. Sehingga mereka apa? Kaget dan takut sekali. Mereka takut kepada Tuhan dan takut kepada Samuel. Lalu mereka minta Samuel untuk berdoa kepada Tuhan Allahmu. Hentikan, ampuni kami. Mereka gitu. Karena setelah itu terjadi, mereka harus mengalami gagal panen itu semua. Habis sekalipun mereka punya raja yang kelihatan. Tapi Tuhan mau menunjukkan ada raja di atas segala raja yang bisa menguasai semuanya. Ya, ini Tuhan nyatakan setiap tindakan kejahatan ada konsekuensi daripada Tuhan. Akhirnya Samuel berkata di ayat yang ke-20, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Ya, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Samuel katakan, mereka begitu takut dan Tuhan melihat kejadian yang luar biasa. Dia berdoa dan guru dan hujan langsung turun. Mereka ketakutan. Mereka takut kalau hasil panen itu hancur semua. Dan Samuel katakan jangan takut. Karena Tuhan itu berbeda. Raja ini berbeda. Ya. Dia sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Nah ini luar biasa. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Karena apa? Bukan karena kebaikan dari umatnya gak baik. Minta sesuatu yang jahat. Tapi karena apa? Namanya yang besar. Dia tidak membuang umatnya. Tapi karena namanya, bukan karena kebaikan dari umatnya itu. Bukan karena apa? Tapi bukankah karena namanya yang besar. Dan Tuhan itu berkenan untuk membuat mereka ini menjadi umatnya. Saudara, dalam kehidupan kita berapa lama, berapa sering kita berbuat jahat. Tapi Tuhan tidak membuang kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kita sih tetap rajanya dikasih. Ya, supaya mereka apa? Mereka mengikuti apa yang mau mereka minta ini. Dan benar terjadi. Ya. Setelah mereka menerima Saul menjadi pilihan mereka, raja mereka. Ya, setelah Saul dipilih menjadi raja, ya, apa yang dilakukan Saul? Dia melakukan hal yang jahat juga di mata Tuhan. Dia juga
tidak melakukan segala perintah daripada Tuhan yang disampaikan oleh Samuel. Ya, di dalam lanjutnya kita buka lagi di pasal 13 ayat 9. Ya. Ayat 8. Dia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran, korban keselamatan itu, lalu persembahkanlah korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya sambil memberikan salam kepadanya. Tetapi kata Samuel kepadanya, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Maka padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih orang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Berontak lagi. Asal dari independence itu adalah suatu pemberontakan. Ya. Ketika bangsa Israel minta raja, itu muatan ada pemberontakan. Ya. Dan dari mana? Dari iblis. Iblis juga maunya independence. Ada suatu pemberontakan. Ya. Sampai akhirnya mendapatkan raja. Rajanya pun memberontak lagi, tidak mau taat, tidak mau tunduk. Samuel sudah katakan, tunggu aku di Gilgal, nanti aku yang mempersembahkan korban. Tapi dia tidak menunggunya, dia melakukannya sendiri, dia melanggar perintah daripada Tuhan. Independence dan selalu akan berhubungan dengan pelanggaran, pelanggaran. Akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel bahwa Tuhan sudah memilih orang yang berkenan kepadanya. Orang yang berkenan kepadanya, orang yang tunduk kepadanya. Kita buka lagi baru nanti kita lihat ayat pasal 15. Ya. Bagaimana Tuhan menolak dia. Ya. Ayat 20. Lalu kata Saul kepada selihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung. Kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Tuhan menolak, Tuhan izinkan. Waktu bangsa Israel minta raja, kasih. Mereka sudah menolak aku. Kasih aja menurut mereka. Tapi ternyata raja yang dipilih mereka itu melanggar perintah daripada raja. Melanggar perintah daripada Tuhan. Akhirnya raja yang dipilih mereka itu ditolak oleh Tuhan. Dari independen ini, kalau dia memiliki suatu keinginan untuk berdiri sendiri, itu akan selalu membawa suatu keinginan untuk pemberontakan, melanggar pemberontakan. Tidak ada sedikit pun penundukan diri, tidak ada sedikit pun mau bergantung kepada Tuhan. Sudah diberitahukan syarat-syaratnya, sudah diberitahukan kamu harus mengikuti setiap titah-titah daripada Tuhan. Kamu dan rajamu harus taat, tunduk, tetapi tidak. Nah, kalau rajanya aja tidak tunduk, tidak taat, apalagi rakyatnya, apalagi bangsanya. Kalau raja aja, seorang raja sudah menolak pemerintahan pusat, sudah tidak tunduk kepada raja di atas segala raja, apalagi bangsa dan rakyatnya. Oleh karena itu Tuhan mengambil keputusan. Dia menolak Saul.
sebagai raja, juga dia menolak dia sebagai manusia. Karena dia sebagai raja, dia menyesatkan banyak bangsa, dia menyesatkan banyak orang. Ditolak. Mau minta ampun kayak apapun tetap ditolak. Tuhan sudah tidak mau. Setiap ada orang yang merasa dirinya mampu berdiri sendiri, dia merasa aku bisa berdiri sendiri. Tanpa Samuel, aku bisa mempersembahkan korban sendiri. Aku raja. Dia independen. Karena aku sudah diangkat sebagai raja, aku bisa melaksanakannya. Dia harus bergantung seharusnya kepada Samuel. Dia harus menunggu Samuel. Dia harus menunggu Samuel. Dengan demikian dia menunggu Samuel, dia bergantung kepada raja di atas segala raja. Tetapi dia tidak mau. Dia merasa dirinya mampu melaksanakan semuanya. Independence. Padahal kehendak Tuhan adalah setiap dari kita itu bergantung kepadanya. Karena dialah raja itu. Dialah yang sudah berperang. Betapa keji yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jahat sekali. Umat Israel jahat sekali dan Saul melakukan sesuatu yang jahat sekali di mata Tuhan. Dia kira dengan memberikan suatu persembahan, mengorbankan korban sembelihan itu bisa menggantikan hal-hal yang dia langgar dari Tuhan. Dia kira dengan memberikan suatu korban demikian melakukan seperti itu bisa menggantikan apa? Untuk mendengar suara Tuhan itu jauh lebih baik di hadapan Tuhan. Jauh lebih penting kita bisa taat mendengar-dengaran suara Tuhan daripada korban kita. Saudara, kalau kita mau independence, sudahlah. Yang penting kita bisa lakukan sendiri, semuanya sendiri. Tidak usah tunggu Tuhan, tidak usah dengar suara Tuhan. Kalau kita melakukan seperti itu, saudara, bagi Tuhan gak ada artinya apa yang kau berikan itu. Tuhan sangat lebih mempedulikan adalah dengar-dengarannya kita. Hati kita yang mau dengar akan firman-Nya, hati kita yang mau dengar akan perintahnya. Itu yang terlebih penting daripada segala yang kita berikan, daripada segala yang kita korbankan. Bukan gak berarti korban persembahan kita, berarti. Tetapi hati kita yang mendengarkan perintahnya, korban dari hati kita yang mendengarkan perintahnya, itu jauh lebih penting daripada korban itu sendiri. Saul hanya menilai hal itu kepada Tuhan, hubungannya dia dengan Tuhan. Hanya sebatas, biasa saja, bisalah, saya lakukan itu bisa. Tapi bukan masalah bisa atau tidaknya dia melakukan hal tersebut. Masalah di hadapan Tuhan adalah dia melanggar perintah Tuhan. Dengan melanggar, disobey, itu berarti kamu mengambil keputusan, aku mau independence, aku mau berdiri sendiri. Sedangkan walaupun dia diangkat sebagai raja, tetap dia harus memiliki dependent kepada raja di atas segala raja. Itu yang penting di sini. Oleh karena itu ditolak. Dan sampai kapanpun ditolak. Dan akhirnya di sini ketika kita lihat di sini. Ayat yang ke-24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebabku telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau menjadi raja atas Israel. Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang puncak jubah Samuel sampai terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripada kamu. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah rasa hormatmu kepadaku sekarang di hadapan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul, dan Saul sujud menyembah kepada Tuhan.
Sekalipun dia sujud menyembah kepada Tuhan, tidak menggoyahkan, tidak mengubah keputusan daripada Tuhan. Kalau Tuhan sudah katakan menolak, dia tetap menolak. Ya. Dia bukan manusia yang harus menyesal. Dia sang mulia, tidak berdosa. Kalau dia sudah menolak, dia tidak akan menyesal. Karena orang ini, raja yang dipilih oleh rakyat ini, berdasarkan apa? Keinginan dari jahat. Saudara lihat, segala sesuatu yang berasal dari jahat itu dibuahi jahat dan hasilnya adalah kejahatan. Ya, segala sesuatu yang dari iblis dibuahi dan melakukan lagi dan hasilnya buahnya tetap jahat. Keinginan bangsa Israel dibuahi oleh iblis dan meminta raja mau independence, sekalipun dikasih, diizinkan oleh Tuhan. Tapi karena itu hasil dari buah yang jahat, maka tetap menghasilkan yang jahat. Raja yang dipilih kelihatannya ganteng, kelihatannya tinggi, gagah. Wah, luar biasa, perawakannya kayaknya cocok untuk raja. Tetapi jahat, tetapi hatinya tetap jahat. Hatinya tidak mau taat dan tunduk kepada raja di atas segala raja. Karena hasil dari buah keinginan jahat. Dan tetap hasilnya jahat. Dan Tuhan menolak yang jahat. Tuhan tidak akan terima. Segala sesuatu yang jahat tidak akan diterima dari Tuhan. Dan Tuhan menolak. Tetapi karena mereka sudah harus ada raja, sekarang dia sendiri yang akan memilih raja yang sesuai dengan kehendak hatinya dia. Yaitu raja yang mau depend, raja yang mau bergantung kepadanya. Bukan seperti Saul, raja yang mau berdiri sendiri. Dia merasa, oh aku jadi raja. Ya Samuel katakan, kamu ingat gak dulu waktu dipilih, aku ini siapa? Aku ini paling kecil dari suku yang paling kecil. Dia dengan gaya minder, kayak aku ini bukan apa-apa. Tapi kemudian setelah diangkat jadi raja, jadi sombong. Jadi lupa. Dan melakukannya sendiri tanpa mendengarkan suara dari Tuhan. Tidak mau menunggu Samuel sebentar aja. Karena apa? Kesombongan. Dan itu akibatnya fatal sekali, saudara. Bangsa ini juga akibatnya akhirnya terkoyak, semuanya terkoyak. Tapi Tuhan izinkan hal sesuatu seperti itu. Tapi sekarang Tuhan mau pilih, aku akan pilih sendiri rajaku yang akan mewakili namaku di sini. Yang aku pilih sesuai dengan hatiku, yang orangnya berkenan kepadaku dan aku berkenan kepadanya. Yang orangnya adalah bergantung sepenuhnya, dependent. Kita tahu siapa namanya? Daud. Kenapa Daud? Karena dia dipilih dari Tuhan. Sekalipun Daud memang ada kesalahan banyak, dia melakukan banyak hal kesalahan. Tetapi ketika dia ditegur, dia dinasehati, diingatkan, dia langsung bertobat. Dia bertobat dan dia bergantung sepenuhnya kepada raja. Dia tahu di atas dia memang raja, tapi di atas dia ada raja lagi yang lebih tinggi. Dia tahu posisinya dia sebagai raja perwakilan, bukan raja di atas segala raja. Tapi dia adalah perwakilan daripada kerajaan Allah Bapa. Dia tahu posisi itu. Ini dua hal dependent dan independent yang kelihatan jelas dari Saul dan dari Daud. Bagaimana Saul merasa independence, mau berdiri sendiri, mau melakukan segala sesuatunya sendiri. Sedangkan Daud selalu bergantung kepada Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu dia mencari wajah Tuhan, selalu menantikan waktu Tuhan. Dia tidak pernah berjalan sebelum Tuhan perintahkan. Memang ada hal di mana dia jatuh dalam dosa. Tapi ketika dia ditegur, dia saat itu juga tidak menunggu besok lusa, langsung dia bertobat. Itu menunjukkan ketergantungannya dia kepada Tuhan. Sebagai seorang raja sekalipun, dia sangat bergantung kepada Tuhan. Saudara, kita semua adalah wakil daripada kerajaan surga. Amin. Sekalipun kita adalah wakil dari kerajaan surga, kita menerima otoritas, kita menerima kuasa. Ya.
Tetapi kita tetap harus dependent. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Raja kita. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Raja di atas segala raja. Ya. Jangan seperti bangsa Israel, saudara, yang sudah dipimpin oleh Raja yang maha kuasa, yang luar biasa, tapi memang tidak bisa dilihat. Nggak kelihatan wajahnya, nggak kelihatan bentuknya. Jadi mereka minta raja. Dan ternyata rajanya jadi sombong, rajanya jadi jahat. Dan nanti banyak setelah Daud, lebih parah lagi, banyak raja-raja yang jahat-jahat lagi, semakin jahat banyak. Janganlah kehidupan kita, mungkin raja kita ini tidak kelihatan ya saudara. Ya, raja kita Tuhan Yesus Kristus tidak bisa kita jamah, pegang, ya kelihatan ya. Tapi dia tetap raja kita. Amin. Jangan takut seperti bangsa Israel. Kami mau raja yang berperang untuk kami. Kami mau melihat raja kami yang berperang untuk kami. Dia nggak mau perang, bangsa Israel nggak mau perang. Mau raja yang perang. Padahal raja itu sudah berperang. Dan raja kita sudah berperang untuk kita. Amin. Walaupun kita nggak ngelihat secara fisik, tapi kita punya raja yang luar biasa. Jangan menjadi seperti bangsa Israel ini. Kita belajar dari dia. Bagaimana dia mau independen. Sadari saudara, hari ini kita memiliki raja yang luar biasa. Yesus Kristus. Dia adalah perisai kita. Dia adalah raja kita. Dia yang selalu berperang untuk kita. Gak perlu raja itu kelihatan. Kelihatan ada mahkotanya, kelihatan ada jubahnya, ada segala macam semuanya. Tapi itu nyata, raja itu ada di dalam saudara dan saya. Ya. Kita gak perlu secara fisik untuk bisa ini. Kita manusia roh, kita lebih saat ini. Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita beroleh kasih karunia. Kita dicurahkan, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Sehingga kita bisa melihat raja kita. Amin. Saudara bisa melihat raja kita? Walaupun bukan dengan fisik. Tapi karena dia adalah roh, kita adalah manusia roh, kita bisa melihatnya. Kalau percuma kalau kita lihat secara fisiknya aja. Tapi ternyata raja itu jahat, tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi biarlah kita mau tetap dependent on God. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita belajar daripada bangsa Israel yang terus menerus menolak Tuhan. Terus menerus menolak. Tidak pernah puas, tidak pernah merasa dia, oh ini adalah rajaku, Allahku. Dia menolak. Dari Tuhan katakan sejak awal, sejak dari Mesir, mereka itu sudah menolak aku. Saudara, janganlah kita menolak raja kita. Sekalipun kita rasanya harus mengalami kesengsaraan, mengalami hal apapun. Tapi raja kita tetap ada di depan kita, dia yang berperang untuk kita. Dan kita tidak perlu independence. Kita harus bergantung kepada raja. Kalau tadi bangsa Israel ini mau independen, mau berdiri sendiri, ternyata mereka juga bergantung kepada rajanya. Bahkan mereka menjadi apa? Budak daripada rajanya itu. Tetapi kalau kita ini bergantung kepada raja kita, kita sudah tidak lagi menjadi budak. Kita memiliki hati hamba, anak, tunangan, dan kita menjadi mempelai Kristus. Tetap tunduk, tetap memiliki apa? Dependent. He is our king. Amin. Raja di atas segala raja. Kalau kita mau berdiri sendiri, nggak akan bisa, nggak mampu saudara. Karena kita memang bukan manusia yang bisa berdiri sendiri. Hari ini saudara bisa berdiri sendiri. Bisa makan sendiri, semuanya sendiri, semua sendiri. Tetapi tetap manusia roh kita adalah manusia roh yang selalu bergantung kepada apa? Roh Kudus. Kita mungkin bisa mengerjakan hal sendiri semuanya. Fisik sendiri, semua ini bisa sendiri. Tapi manusia roh kita tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, saudara. Kalau kita langsung berkata, aku bisa sendiri, aku bisa sendiri. Ya. Aku bisa melakukan sendiri, semuanya sendiri. Aku bisa worship sendiri, aku bisa berdoa sendiri, aku bisa melayani sendiri. Tidak, manusia roh kita bergantung kepada Roh Kudus. Itu yang harus penting.
Makanya nanti ketika kita menyanyi, Holy Spirit thou art welcome. Undang dia sungguh-sungguh. Karena kita sangat bergantung akan dia. Ya, kalau kita tidak memiliki kebergantungan kita kepada Roh Kudus, maka kita akan menjadi sia-sia, saudara. Kita akan menjadi sia-sia. Segala pelayanan kita akan sia-sia. Kalau kita melakukan semuanya tanpa bergantung dengan Roh Kudus, maka semuanya itu akan sia-sia. Menjadi apa? Semuanya ego, semuanya diri sendiri. Akhirnya kita ditolak oleh Tuhan. Seperti Saul. Dia melakukannya semua sendiri. Dia mencoba untuk tampil, untuk melakukan hal yang menurut dia benar. Tapi ternyata itu adalah menyakitkan bagi Tuhan dan suatu kejahatan. Ya, jangan sampai kita ditolak, ya, gara-gara kita mau berdiri sendiri. Independence itu kelihatannya enak, tapi juga nggak enak, saudara. Ya. Kalau kita merasa independen secara kehidupan manusia, roh kita, ketika kita saatin manusia, aku bisa berdiri sendiri, itu malah susah, saudara. Tapi begitu kita tahu bahwa aku bergantung kepada Tuhan, aku bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka dialah yang akan menyediakan segala sesuatunya. Dia yang berperang menurut kita, dia yang melakukan semuanya. Kita bergantung total, dia yang melakukannya. Sukar gak sih? Mana yang lebih sukar? Berdiri sendiri atau bergantung? Lebih enak mana? Lebih enak mana, saudara? Bergantung. Ya, kita belajar dari kebodohan bangsa Israel ini. Ya, dia yang tidak mau bergantung kepada raja yang luar biasa. Padahal kalau kita baca ya dari kejadiannya semuanya ya, bagaimana Tuhan itu memelihara bangsa Israel demikian luar biasanya. Tapi mereka tidak bisa melihat. Tidak bisa memvisualisasikan, tidak bisa tahu dalam roh. Ya, kita boleh bersyukur hari ini karena Roh Kuduslah yang bisa membuat kita melihat dia, melihat pekerjaan dia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mereka mengalami loh, saudara, mengalami peristiwa yang luar biasa. Laut terbelah, mana turun semuanya. Apa yang mereka alami? Mereka alami secara fisik semuanya. Dan itu amazing, luar biasa. Tapi tetap mereka tidak bisa melihatnya. How great is our God, tidak bisa melihatnya mereka. Tapi kita hari ini hidup di akhir zaman. Walaupun kita hidup di akhir zaman ini, kita mengalami sedikit banyak penganiayaan. Tapi justru di saat-saat seperti ini, kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Dialah yang akan berperang. Janji Tuhan itu ya dan amin, dia tidak pernah goyah. Ya. Ketika saya membaca ini, saya mendapat ini kemarin. Ya, saya melihat ketika bangsa Israel itu, saya baca kok mereka tidak bisa melihat ya. Tuhan Raja yang luar biasa itu, kok dia bisa bilang, kami butuh Raja supaya dia yang berperang untuk kami. Saya langsung, loh padahal Raja itu sudah berperang loh untuk mereka. Raja itu sudah berperang, Tuhan sudah berperang untuk mereka. Tapi mereka gak bisa lihat. Kemudian saya melihat dalam kehidupan saya, di kehidupan kita, di menara ini. Dari hari ini, dari kemarin sampai hari ini. Hari ini pas 3 tahun Opa dipanggil pulang Tuhan. Ya, bagaimana menara tetap bisa berjalan. Kita melihat kedahsyatan Tuhan. Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Ya, kita melihat dan merasakan. Itu saya bisa melihat, oh Tuhan kau Rajaku, you're my king Lord, gitu. Ya, kok mereka gak bisa lihat gitu loh ya. Kita aja, saya baru 3 tahun melakukannya tanpa Opa. Itu saya bisa melihat, he is my king, dia adalah, you're my shield, dia adalah perisaiku. Ya, itu luar biasa dan saya sangat bergantung kepada Raja saya. Saya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya harap saudara semua juga harus bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Because He is your King. Dia satu-satunya Rajamu. Yang tidak pernah terlelap. Yang tidak pernah tertidur. Yang tidak pernah diam. Dia yang berperang untuk kita. Ya. Ini jangan lupa saudara. Walaupun kita ada
kebutuhan, walaupun kita ada suasana yang gak enak di dalam kehidupan kita, ingat, kita bergantung kepada Raja. Dan Raja kita bukan Raja yang biasa, saudara. Raja kita adalah Raja di atas segala raja. Dia memiliki segala-galanya. Dia adalah Raja yang luar biasa, Yesus Kristus. Amin. Ketika saya membaca tentang bangsa ini, saya melihat betapa kedegilan daripada mereka. Dan saya berdoa, Tuhan tolong kami di akhir zaman ini, supaya kami tidak memiliki, bukakan mata kami, mata rohani kami lebih lagi, supaya tidak ada roh kedegilan ini masuk menguasai setiap orang. Tapi biarlah roh daripada roh Allah, Roh Kudus itu yang membukakan mata kita, sehingga kita bisa ngelihat Raja kita ada hari ini di depan kita. Amin. Tidak dengan fisik, tapi kita tahu Dia Raja kita. Saudara memiliki persoalan apa? Baik yang di rumah, kami pun punya persoalan. Tapi Raja kita sama, saudara. Raja kita sama. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia tahu segala persoalan kita. Dia tahu masalah kita. Dia tahu sekali segala sesuatunya. Dan Raja kita bukan Raja yang bengis, bukan Raja yang jahat. Tapi Dia Raja yang selalu mau supaya rakyatnya ini, supaya umatnya ini, supaya terlebih apa? Mempelainya ini terpelihara semuanya. Saudara di sini mempelai, kita mempelai, saudara, amin. Bukan hanya sekedar umatnya, tapi engkau dipilih dari segala bangsa untuk menjadi mempelainya. Dan kalau mempelai harus tahu, harus bisa ngelihat. Ya, seperti Esther. Ketika Esther masuk untuk bisa dipilih menjadi mempelai, dia meninggalkan segala kemerdekaannya dia. Dia sudah tinggalkan itu semua. Dia saat begitu mau masuk di istana, dia sudah menjadi milik raja. Walaupun dia belum bertemu dengan raja tersebut, walaupun dia belum berjumpa dengan raja itu, tapi hatinya dia berikan kepada raja itu. Dia sudah jatuh cinta kepada raja, walaupun belum melihat wajahnya, tapi dia sudah jatuh cinta. Kalau dia nggak jatuh cinta, dia nggak bertahan di situ, saudara. Dia akan langsung keluar. Tapi karena dia jatuh cinta kepada raja yang belum dia lihat, dia bisa terus menunggu sampai dia mendapat giliran waktu untuk berjumpa dengan raja. Itu 5 tahun, saudara. Dalam waktu 5 tahun itu prosesnya banyak banget di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan Esther banyak sekali. Kalau tidak cinta itu nggak bisa menahannya. Saudara, kita menantikan raja kita. Kalau tidak ada cinta kepada raja kita, kita nggak sanggup menantikannya. Karena itu harus ada cinta di dalam hatimu untuk raja kita, Yesus Kristus. Itu yang bisa. Dan cinta bukan cinta anak-anak. Bukan cinta anak kepada bapa. Itu nggak sanggup. Kalau cinta kepada seorang anak kepada bapa cuman, kalau lagi butuh, "Pa, kasih dong duit. Pa, kasih duit. Minta pa, minta pa. Pa, minta ini. Berdoa Bapa, minta berdoa Bapa." Itu anak-anak minta terus. Dan cinta yang anak itu pada Bapa nggak sanggup. Suatu saat anak nggak akan diberi apa-apa oleh Bapa. Ya. Tapi kita harus meningkat. Cintamu harus meningkat. Jangan hanya anak. Jangan hanya tunangan. Tapi harus sebagai mempelai. Cinta yang sebagai mempelai. Cinta yang membara. Cinta yang membara. Saudara pernah ngalami cinta yang membara? Pernah gak? Itu yang dia ketawa, berarti pernah. Membara banget. Jadi sampai merah mukanya. Semua membara semuanya. Cinta yang membara. Ya. Harus ada. Saudara harus memiliki cinta yang membara kepada Yesus Kristus. Kalau tidak memiliki cinta yang membara, nggak sanggup menanti kedatangan Dia. Hari-hari akhir ini banyak terjadi sesuatu yang lebih menyeramkan lagi. Iblis lebih mengoyakkan lagi, iblis lebih merusak lagi. Tapi cintamu yang membara itu kuat mengalahkan maut. Amin. Cinta kita kepada Yesus harus membara. Jangan hanya, "Oh ya, I love you Jesus, I love you."
I love you. Kalau nyanyi apa? Gimana, Pek? I love you. Ya gitu ya. Just flat gini ya. I love gini, flat gini kan. Ini harus I love you. Naik tinggi. Sampai betul-betul love. Saya betul-betul gak bisa ngomong love lagi. Cuman apa? Keluar air mata dan roh yang berkata I love you Jesus. Nah itu menunjukkan apa? Totally dependent on King. Bergantung sepenuhnya kepada Raja. Itu harus. Jadi jangan kita hari-hari terakhir ini, aku sudah dewasa kok, aku sudah dipenuhi Roh Kudus, aku sudah bisa melakukan ini, aku bisa melakukan sendiri. Tidak saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa berdiri sendiri. Semua harus bergantung kepada Roh Kudus. Amin. Apalagi akhir zaman ini. Jangan. Anak-anak, remaja, saudara-saudara semua, bapak ibu, ya, dari segala usia, semuanya. Bukan yang sudah lanjut saja, oh ya karena sudah lanjut ya sudah mau ini. Tidak, semuanya dari anak yang kecil semua harus bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu cinta yang membara. Ayo Menara Doa Jakarta, saya mau bagikan cinta saya kepada saudara, supaya saudara memiliki cinta yang membara kepada Yesus Kristus. Kalau saya tidak memiliki cinta yang sama, cinta yang kalau saya tidak memiliki cinta yang luar biasa membara sampai membakar, menghanguskan saya kepada Yesus Kristus, saya nggak akan sampai hari ini. Saya akan nggak kuat berdiri di sini. Yang bisa membuat saya berdiri di sini adalah cintanya yang membara, membakar saya, sehingga saya bisa mengasihi, mencintai Dia dengan seluruh hidup saya. Dan itulah kebutuhan kita di akhir zaman ini. Bukan barang, bukan benda, bukan vibe, bukan apa saja, tapi cintamu itu yang menarik Yesus turun. Dan mempelai ini harus siap sedia. Mempelainya harus siap dengan cintanya yang membara, supaya menarik Yesus turun datang menjemput mempelainya. Amin. Jangan biasa saja. Di dalam setiap hari kehidupanmu jangan cuman, oh ya aku sudah diselamatkan, oh ya aku sudah menerima berkat Tuhan, oh ya aku sudah disembuhkan, oh ya aku sudah terima ini. Tapi cintai Dia dengan seluruh hidupmu, dengan seluruhnya. Cintai Dia dengan segalanya, mengalahkan segalanya, melebihi dari segalanya. Dan itu yang akan membuat engkau bisa bertahan menantikan kedatangannya. Amin. Kebergantungan kita itu sangat menggetarkan hatinya Dia. Kalau sedikit kita ada rasa independence, kalau sedikit kita ada rasa aku mau berdiri sendiri, itu mengoyakkan Dia, menista Dia. Tapi ketika engkau sungguh bergantung kepadanya, sungguh engkau menyerahkan semuanya kepadanya, itu membuat Dia itu luluh hatinya, membuat Dia itu langsung luluh hatinya. Tapi ketika sedikit aja ada rasa aku bisa sendiri, aku bisa. Saudara tahu akhir-akhir ini semua berkata kamu bisa, kamu bisa. Dunia berkata you can do it, you can do it. Kamu bisa, kamu bisa. Kelihatannya bagus, positif, tapi itu bukan dari Tuhan. Yang benar adalah kita tidak bisa melakukan apa-apa di luar Tuhan. Tanpa Dia kita nothing, kita nggak ada artinya. Bertotal surrender, betul-betul bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin.